Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Raditya Permana. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang firewall filter. Di sini ada beberapa daftar isi, di antaranya yaitu 1. Konsep chain, 2. Konsep if then, 3. Konsep strategi, 4. Firewall lock, 5. Blokir akses pada jam tertentu. 1. Konsep chain. A. Pengertian chain. Chain adalah bagian penting dalam sistem firewall yang berfungsi sebagai jalur atau tahapan proses untuk memeriksa setiap paket data yang masuk, keluar, maupun yang melewati router. Saat ada paket data, misalnya dari komputer atau internet, paket tersebut tidak langsung diteruskan, tetapi akan melewati chain terlebih dahulu untuk diperiksa berdasarkan aturan atau rule yang sudah dibuat oleh administrator jaringan. B. Fungsi chain. Chain berfungsi untuk menyaring paket data yang masuk, keluar, atau melewati jaringan berdasarkan aturan tertentu, mengatur lalu lintas jaringan agar data dapat diproses sesuai kebijakan keamanan yang ditetapkan, dan membantu pengamanan jaringan dengan membatasi akses yang tidak diinginkan. Jenis-jenis chain. Yang pertama ada input chain, digunakan untuk memfilter paket data yang masuk ke router atau perangkat itu sendiri. Yang kedua ada forward chain, digunakan untuk memfilter paket data yang melewati router dari satu jaringan ke jaringan lain. Dan yang ketiga ada output chain, digunakan untuk memfilter paket data yang keluar dari router atau perangkat itu sendiri menuju jaringan lain. 2. Konsep if then. A. Pengertian if then. Konsep if then adalah konsep logika yang digunakan untuk membuat suatu keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Secara sederhananya, if atau jika yaitu bagian untuk mengecek kondisi atau syarat. Then atau maka yaitu bagian untuk menjalankan aksi jika kondisi terpenuhi. Jadi, sistem hanya akan menjalankan suatu perintah jika kondisi yang ditentukan bernilai benar atau true. B. Fungsi if then. Konsep ini digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu, mengatur jalannya program agar perintah berjalan sesuai kondisi yang diberikan, melakukan pengecekan data atau kondisi apakah benar atau salah, menjalankan perintah otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi, dan mengendalikan proses kerja sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Konsep strategi. A. Pengertian strategi. Strategi adalah suatu rencana atau cara yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Artinya, strategi bukan sekadar rencana biasa, tapi rencana yang sudah dipikirkan matang-matang agar tujuan bisa tercapai dengan cara terbaik. B. Tujuan strategi. Strategi dibuat untuk mencapai tujuan dengan lebih terarah, mengurangi risiko kesalahan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan menghadapi masalah atau tantangan. C. Metode dalam konsep strategi. Yang pertama, accept few, drop any, atau whitelist adalah metode strategi firewall yang bekerja dengan prinsip mengizinkan hanya beberapa koneksi atau layanan tertentu, sedangkan seluruh akses lain yang tidak tercantum dalam aturan akan otomatis diblokir atau drop. Dalam metode ini, administrator harus menentukan terlebih dahulu layanan, alamat IP, port, atau protokol mana yang diperbolehkan untuk melewati firewall. Strategi ini sering dianggap sebagai metode yang lebih aman karena firewall bersifat sangat selektif terhadap lalu lintas jaringan. Hanya trafik yang sudah dipercaya yang dapat masuk atau keluar dari jaringan. Namun,
Metode ini memerlukan konfigurasi yang lebih teliti karena setiap layanan yang dibutuhkan harus ditambahkan secara manual ke dalam aturan firewall. Yang kedua, drop view, except any atau blacklist adalah metode strategi firewall yang bekerja dengan prinsip mengizinkan semua lalu lintas jaringan secara umum, tetapi memblokir beberapa akses tertentu yang dianggap berbahaya, tidak dibutuhkan, atau mencurigakan. Administrator hanya perlu menentukan aturan untuk trafik yang ingin ditolak atau diblokir. Strategi ini lebih mudah diterapkan karena sebagian besar koneksi langsung diperbolehkan tanpa perlu membuat banyak aturan izin. Namun, tingkat keamanannya biasanya lebih rendah dibandingkan metode whitelist, karena trafik yang belum diketahui atau belum diblokir masih dapat melewati firewall. 4. Firewall log. Apa itu firewall log? Firewall log adalah catatan atau rekaman aktivitas yang dibuat oleh firewall untuk menyimpan informasi tentang lalu lintas jaringan yang masuk, keluar, diterima, ditolak, atau diblokir oleh sistem keamanan jaringan. Fungsi firewall log yaitu mencatat aktivitas jaringan dengan cara menyimpan informasi paket data yang melewati firewall, memantau keamanan jaringan untuk membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan, membantu troubleshooting agar memudahkan pencarian penyebab masalah koneksi atau konfigurasi. 5. Blokir akses pada jam tertentu. Di Mikrotik Router OS, fitur blokir jam tertentu itu bekerja karena firewall bisa mengaktifkan rule hanya pada waktu tertentu. Jadi, saat jam yang ditentukan di saat rule aktif, maka trafik diblok. Di luar jam itu, di saat rule tidak aktif, maka internet normal. Cara kerja di dalam firewall yaitu, firewall itu membaca rule dari atas ke bawah. Misalnya ada rule accept atau bolehkan internet, drop atau blokir. Kalau kamu bikin rule blokir jam 22.00 sampai 6.00, maka jam 23.00 di saat rule aktif, maka trafik kena drop. Sedangkan jam 10.00 di saat rule mati, maka akan dilewati. Setelah itu internet jalan. Fungsinya yaitu fungsi blokir. Fungsi blokir akses pada jam tertentu di Mikrotik Router OS itu sebenarnya untuk mengatur kapan user boleh dan tidak boleh pakai internet. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.